Hai. Oke, sekarang kita mau mulai satu podcast ini teman-teman. Jadi teman-teman, untuk podcast kali ini kita tentang rendahnya toleransi di Indonesia. Ya, betul sekali. Untuk podcast kita kali ini kita ambil dari satu kasus, yaitu kerusakan villa di Sukabumi oleh warga sekitar yang sedang melaksanakan red di villa tersebut. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat-sangat wow, wow ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Halo semuanya, saya Satyo, merupakan narasumber dari podcast kali ini. Oke teman-teman, sebenarnya podcast kita disponsori oleh Dewalia teman-teman. Oh iya, sampai lupa itu nama MC-nya. Jadi namaku Aaron teman-teman. Jadi oke, langsung saja kita mulai ke podcast teman-teman. Oke Satyo. Ya, apa tuh? Kamu tahu apa sebenarnya apa sih apa? Ya, Villa sendiri itu terjadi sebuah tindakan pembubaran paksa terhadap kegiatan remaja Kristen oleh penduduk di Sukabumi tersebut yang merupakan sebuah agama Islam ya. Iya. Nah, jadi warga Islam itu melakukan tindakan diskriminasi ataupun intimidasi terhadap warga Kristen tersebut, ya kan ya. Remaja tersebut. Iya, remaja Kristen ya. Nah, di situ warga Islam itu masuk ke villanya untuk menghancur-hancurkan isi dari villa tersebut, sehingga semuanya itu hancur isinya ya semuanya. Nah, namun bukan membalas balik kegiatan dari warga Islam tersebut, remaja Kristen tersebut malahan mendonasi ya dengan jumlah yang cukup besar. Nah, jadi Aaron, menurut kamu sendiri nih ya, Sebentar dulu, tapi apa tuh? Menurut kamu itu kan berarti sih mereka itu balas kejahatan kecil. ya betul. Jadi seperti intoleransi dibalas dengan toleransi ya teman-teman. Yes, right. Oke, lanjut. Menurut kamu Aaron, siapa sih yang terlibat sebenarnya dalam kejadian tersebut? Oh, oke teman-teman. Jadi udah tahu lah ya. Tapi di sini remaja-remaja Kristen. Jadi pastinya remaja-remaja Kristen ini termasuk ya tokoh-tokoh namanya ya pelakunya. Ini sebagai korbannya kan, pelakunya itu warga sekitar yang iri dengki sama mereka. Karena mungkin ya apa ada yang luar biasa senang sama mereka kayak gitu gitu kan. Alasan begitu jelas ya. Cio, untuk launching Cio, kapan sih terjadinya? Ya, sebenarnya kejadian itu berlangsung di awal tahun 2005, tepatnya itu pada bulan Juni ya. Di kasus ini memang jadi salah satu kasus intoleransi yang sering dibahas pada tahun tersebut. Emang panas sih, waktu itu masih panas berita ini. Justru waktu itu viral banget. Iya, masih panas sekarang. Bener-bener viral sampai bahkan ada orang tahu kasus ini kan Cio. Apa nyebar luar negeri ya. Oke. Aaron, sebenarnya tadi udah bilang ya lokasi di mana. Saya agak lupa nih, apa kejadiannya sebenarnya terjadi mana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya kejadian itu terjadi di sangat Desember. Kamu juga nggak pernah dengar. Nama desa itu tuh Tangkil kan sih. Tangkil Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sih. Nah, ternyata kasus itu nggak cuma sekali terjadi sih, udah pernah terjadi sebelumnya. udah pernah jadi nggak? Iya, di Sukabumi itu juga iya sama jadi sama. Untuk saya pernah juga. Parah banget sih emang kan. Yang berarti tahu lah ya dari itu toleransi ya, udah banget. Ya betul. Suka udah banget. Cio, untuk kasus ini menurut kamu kenapa bisa terjadi? Ya sebenarnya ada beberapa alasannya ya. Yang pertama seperti kesalahpahaman terjadi dan juga kecurigaan terhadap kegiatan agama tersebut. Kemudian ada kurang toleransi dan pemahaman keberagaman di masyarakat. Terus ada minimnya literasi agama dan multikultural sehingga mudah muncul stigma seperti kristenisasi. Namun Aaron, menurut kamu sendiri bagaimana sih kejadian bisa terjadi gitu? Sebenarnya tuh kita itu awal dari kayak Cio, baik ya, tapi ada warga yang menolak
kejadian mana lah tempat itu jadi sebagai tempat retret. Oke, nggak terima dulu. Iya, nggak terima lagi tempat itu jadi tempat retret. Oh. Nah terus karena satu orang yang nggak suka, mereka malah membunuh warga buat ngeserbu villa tersebut sih. Wah terus kan sebenarnya mereka itu ada satu keluarga yang manggil aparat polisi dia betul dipanggil karena itu di situ karena benar-benar ricuh Jadi kacau banget tuh gimana? itu aduh, kalau di dalam videonya sih itu anak-anaknya pada ketakutan bayangin salib dilempar gitu nggak sih salib dilempar iya Parah banget kan? cuma ada ruang buat ibadah gitu kursi-kursi dilempar juga Semua bener dikacau semua. iya Gila. Itu saya mau nanya juga nih. Sebenarnya apa yang terjadi setelah kejadian tersebut sama warga Islam? kan tadi kamu udah sempat bilang mereka itu nggak mau damai tapi si pihak Kristen ini mau si pihak Kristen mau nggak sih nah tapi ada satu sumber pengamat yang tahu kalau mereka itu bahkan malah ngedonasi Islam buat bangun musola tuh gila tahu musola kan masjid ya masjid itu menurut gua wah itu nggak expert sih buat masa mereka dirusakin mereka juga dapat untung. Itu beneran merupakan tindakan sebuah intoleransi dibalas dengan toleransi ya teman-teman ya. Oke Hasil. Apa tuh? Setelah kita berbincang Hasil, menurut kamu apa sih harusnya yang harus dirubah dari masyarakat Indonesia ini ke depannya supaya hal-hal kayak gitu nggak terjadi lagi? Tentu kalau kayak gini kan Indonesia bisa dicap sebagai negara intoleran. Ya sudah pasti pertama itu kita harus mengembangkan menguatkan sikap toleransi dalam negara kita. Dengan itu kita bisa membuat kebanyakan warga rakyat Indonesia, nggak semuanya sih, kayak kebanyakan lah, untuk tetap menjaga kedisiplinan, kehormatan, dan kasih sayang kepada sama lain, mau tentang agama, tindakan, atau yang lain lagi. Sosio, aku pertanyaan, menurut kamu gimana sih kalau kamu sama orang yang keras kepala gitu? Kayak apa ya? Udah diingetin bahwa mereka diajarin dari agamanya untuk toleransi, tapi mereka tak toleransi. nggak mau Oke. Ya sebenarnya sih nggak banyak yang bisa kita lakuin, itu tergantung orang sendiri. Yang kita bisa adalah menasihati orang tersebut pelan-pelan, tidak terlalu memaksa, dan juga ya ternyata menasihati orang tersebut. Semua itu tergantung orang sendiri mau berubah atau tidak. Jadi kita nggak bisa lakukan banyak. Tapi kalau menurut kalau sendiri gimana? Ya kalau bener sih kalau kayak gitu apa ya keras kepalanya mereka tuh ego mereka tinggi banget ya benar itu malah pentingin diri sendiri gak mikirin masalah dia gak mikirin nasib orang lain padahal itu tuh merupakan sikap yang bagus gitu loh terus oke Hacia betul kamu ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para pemirsa kali ini tentang kasus ini Pesan ya saya ini tadi jagalah toleransi kalian dan mengembangkanlah sikap saling menghormati satu sama lain. Oke teman-teman, jadi teman-teman kita harus menjaga sikap toleransi kita terhadap teman seagama maupun yang teman yang tidak seagama teman-teman. Ya betul sekali. Bisa siapa saja? Siap. Terima kasih sudah mengundang saya ke podcast kali ini. Oke teman-teman ya, gitu. Terima kasih sudah menemani saya selama 10 menit ke depan tadi Hacio. Ya betul. Terima kasih Hacio. 30 menit. 30 menit panjangan Jangan ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu podcast dari kita berdua. Saya Aaron izin pamit. Saya Satio izin pamit juga. Sampai ketemu lagi. Dadah. Behind the scene, 2 menit full ketawa. Lokasinya itu di mana sih sebenarnya tempat kejadiannya? Sebenarnya ini tuh terjadi di salah satu desa yang bahkan aku sendiri gak pernah datang sih. Namanya itu Tangkil. Itu Tangkil. Iya. Aneh kan namanya kan? Iya. Itu berarti Sukabumi. Sebagai Tangkil aja ya. Jadi pada ini Hasil, itu terjadi di
few moments later. One eternity later. Oke, jadi lokasi kejadian itu terjadi di Sukabumi. Ya, Sukabumi. Iya, Tangkil ya. Itu di Sukabumi nggak sih? Tahu nih Sachio. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke, Aaron, sebenarnya tadi udah dibilang ya lokasi di mana. Namun saya agak lupa nih. Sebenarnya lokasi kerja di mana sih? Tempatnya kejadiannya?